dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kebutuhan Telekomunikasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noko Karisma Rahmawati Dewi. Perkenalkan, nama saya Lilik Masukroto Latifah. Perkenalkan, nama saya Nida Nurjana. Perkenalkan, nama saya Nova Diyanti. Perkenalkan, nama saya Satria Eka Maulana. Perkenalkan, nama saya Arya Dulfawaji. Berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan tentang materi yang pertama. Materi pertama adalah analisis peninjauan lapangan. Yang kedua, analisis kebutuhan sumber daya alam telekomunikasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan perangkat dalam komunikasi. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya dan Lilik. 1. Internet atau kependekan dari Interconnection Networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kebutuhan internet masyarakat, mungkin dulu internet adalah merupakan sarana pelengkap atau hiburan semata. Tetapi sekarang kedudukan internet telah berubah, yaitu telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang. Selanjutnya, dampak dari internet. 1. Internet sebagai media komunikasi. Fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan menggunakan lainnya dan seluruhnya. 2. Media untuk mencari informasi. Selanjutnya, 1. Pornografi. Internet terkadang identik dengan pornografi, dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet. Pornografi pun merajalela. 2. Penipuan. Internet pun tidak luput dari serangan penipu. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang kamu dapat penyedia informasi tersebut. Dampak positif. Internet sebagai media komunikasi. Fungsi ini merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan. Setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lain seluruh dunia. Media untuk mencari informasi. Perkembangan internet yang pesat menjadikan internet sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Sumber penghasilan. Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan internet sebagai sumber penghasilan. Kemudahan berbisnis. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi ke tempat jualan. Sumber informasi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. 2. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk penyampaian pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Selanjutnya saya akan membacakan materi selanjutnya yang berjudul Kebutuhan Telepon dalam Telekomunikasi. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Melalui telepon genggam, kita bisa melakukan telepon tanpa kabel, mengirim SMS, bahkan saat ini sudah ada smartphone yang berfungsi selayaknya. Telepon genggam bukan lagi sekadar berfungsi sebagai media komunikasi pada era ini, tetapi bisa untuk memudahkan jalannya bisnis menuju WWR dengan telepon genggam itu sendiri. Pada 2011, 77% dari populasi dunia atau 5,3 miliar orang adalah pelanggan telepon seluler. Sejak merebaknya penggunaan telepon sebagai kebutuhan, perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku baik bagi para penggunanya, baik dari segi konsumsi ataupun dari posisi fisiologis. Analisis kebutuhan sumber daya alam telekomunikasi. 1. Wireless berkabel.
Viral adalah berbagai sumber daya yang dimiliki untuk berkomunikasi secara elektronik atau jaringan internet tanpa kabel. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang memiliki dari dua buah penghantar komputer berupa kabel solid tersebut dari tembaga sebagai inti, kemudian diaplikasikan sekat isolator dan memiliki kembali oleh penghantar berupa kabel serabut yang tersebut terbuat dari tembaga atau aluminium. Kelebihan kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan kabel fiber optik. 2. Kabel koaksial memiliki kecepatan transmisi cukup tinggi walaupun mempunyai kebatasan dalam jangkauan. 3. Walaupun dalam proses instalasi cukup rumit, namun kabel koaksial terhadap isyarat. Kelemahan kabel koaksial. Untuk mempertimbangkan ukurannya, kabel koaksial memerlukan ketelitian yang tinggi sehingga cukup rumit dalam proses instalasasi. 2. Kabel jenis ini sangat rentan terhadap temperatur di dalam kabel. 3. Jangkauan transmisi dari kabel koaksial yang terbilang terbatas sehingga membutuhkan reaktor yang digunakan untuk memperkuat sinyal dari jarak jauh. Biasa panjang. Yang kedua, kabel twisted pair. Yang ketiga, kabel sat optik atau fiber optik. Kelebihan dari kabel fiber optik yaitu transmisi data 10 sampai dengan 100 Mbps. Yang kedua, delay atau waktu koneksi antar komputer cepat. Yang ketiga, transmisi data berjalan dengan lancar. Yang keempat, biaya peralatan terjangkau. Kelemahan kabel fiber optik yaitu: yang satu, penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau kabel. Yang kedua, waktu untuk instalasi lama. Yang ketiga, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen. Yang keempat, membutuhkan biaya perawatan rutin. Yang kelima, sulit untuk berpindah tempat. Wireless atau tanpa kabel. Wireless merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer lain atau dengan internet tanpa menggunakan kabel. Dapat diganti dengan menggunakan: 1. Gelombang radio. 2. Sinar inframerah. Yang ketiga, Bluetooth. Dan yang keempat, gelombang mikro. Kelebihan dari wireless yaitu mobilitas, kecepatan instalasi, fleksibilitas tempat, hemat biaya, dan juga kemampuan jangkauan. Kekurangannya, transmisi data hanya 1-2 Mbps, yang jumlahnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Yang kedua, transmisi data dari komputer yang berbeda dapat mengganggu satu sama lainnya. Yang ketiga, biaya peralatan mahal. Yang keempat, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang kelima, kapasitas jaringan memiliki keterbatasan yang disebabkan spektrumnya tidak besar atau pita frekuensinya tidak dapat diperlebar. Yang keenam, keamanan data atau kerahasiaan data kurang terjamin. Yang ketujuh, sinyalnya terputus-putus atau intermittent. 3. Jaringan dengan modem. Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer untuk menghubungkan lokal area network dengan jaringan internet. Modem mengubah komunikasi dua arah yang awalnya dari sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya. Sinyal digital dikirimkan dari komputer kemudian berubah menjadi sinyal analog. Jenis-jenis modem pada jaringan internet. A. Modem internal merupakan sebuah kartu yang dipasangkan pada slot motherboard. Keuntungan modem ini adalah cara pemasangannya mudah dan harganya relatif lebih murah. B. Modem eksternal adalah modem yang dipasang di luar komputer, biasanya ditancapkan pada slot USB. C.
C. Modem yang menggunakan media kabel, yaitu sebuah modem yang menggunakan kabel sebagai media perantaranya, contoh TV kabel dan jaringan telepon. D. Modem tanpa kabel. Modem ini menggunakan media tanpa kabel untuk perantaranya, contoh modem GSM, modem CDMA, dan lain-lain. Komunikasi dengan satelit. Komunikasi tanpa kabel yang menggunakan satelit sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang sebagai penghantar datanya. Contohnya, A. Antena, bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Fungsi: mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya, pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau udara bebas atau bebas. Dan sebaliknya, antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik, menerima energi elektromagnetik dari ruang bebas, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Pada radar atau sistem komunikasi satelit, sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi beradiasi dan penerima sekaligus. Namun pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. B. Televisi dan radio. Alat penyampaian informasi yang menggunakan gelombang sebagai penghantar sinyal suara dan gambar. C. Komunikasi seluler. Menggunakan transmisi radio untuk mengirimkan sinyal informasi. D. VSAT dari Very Smart Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Sebenarnya piringan VSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Satelit geostasioner merupakan satelit yang selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan berputaran bumi pada sumbunya, yang dimungkinkan karena mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu analisis kebutuhan perangkat. Analisis kebutuhan perangkat diperlukan sebelum membangun suatu infrastruktur komunikasi. Hal ini untuk menentukan kebutuhan perangkat yang diperlukan dalam suatu jaringan. 1. Kebutuhan perangkat telekomunikasi. Kebutuhan perangkat telekomunikasi antara jaringan wireless, wireline, jaringan dengan modem, penyiaran dengan satelit berbeda. Wireline. Membangun jaringan telekomunikasi wireline merupakan berbagai perangkat perak dibutuhkan, diantaranya kabel TV, konektor RJ45, NIC, hub, switch, router, PC, modem, dan sebagainya. Wireless. Membangun jaringan telekomunikasi wireless membutuhkan perangkat-perangkat access point. Wireless LAN, interface PC, internal wireless, bridge wireless, sebagainya. Jaringan dengan modem. Membangun jaringan telekomunikasi dengan modem membutuhkan perangkat seperti PC atau laptop, modem, dan lainnya. Jaringan dengan satelit. Membangun jaringan telekomunikasi dan satelit memerlukan perangkat-perangkat seperti antena TV atau radio, perangkat komunikasi seluler, diset, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya itu aja soalnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.